Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahar Al-Azizul Ghaffar Yukawwirul layla wan nahar wa khalaqal insana libtila'i wal ikhtibar liyabluwa ibadahu ayyuhu ahsanu amala fayakunu minal akhyar wa ayyuhu aswa'u amala fayakunu min firaqil ashrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitur Rahman, azani Allah wa iyyakum ajmain. Selalu kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menggenggam hidup dan juga mati kita semua. Semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga anak keturunan kita menjadi generasi-generasi yang solihun dan solihat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan amal soleh kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, merezekikan kita menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Dan semoga kita semua dimudahkan untuk berkumpul di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allah wa iyyakum ajmain. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita merenungi, mentafakuri dan mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kahfi ayat yang ke-7. Surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-7. Adapun bunyi ayatnya, Allah berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Artinya, inna sesungguhnya kami, kata Allah, ja'alna menjadikan ma'alal ardi apa yang ada di bumi, zinatan laha perhiasan bagi bumi itu. Linabluwahum untuk menguji mereka, yaitu menguji manusia. Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara manusia yang terbaik amalannya. Ayat ini, ma'asyiral muslimin, memberikan penekanan dan penegasan kepada kita semua bahwa segala kesenangan yang kita rasakan, yang kita lihat, segala keindahan, segala hal yang membahagiakan, menyenangkan, semua itu hanyalah perhiasan-perhiasan bagi dunia ini. Dan tentu semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya untuk menyeleksi siapa di antara kita yang terbaik amalan-amalannya. Untuk lebih memahami akan ayat yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang dikisahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang terdapat di dalam Sahih Bukhari pada hadis yang ke 2000, pada hadis yang ke 3464.
dan juga terdapat dalam kitab Sahih Muslim pada hadis yang ke 2964. Sebuah hadis yang didengarkan langsung oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salasatan fi bani Israil, abrasa wa aqra'a wa a'ma." Ada 3 orang laki-laki dari kalangan Bani Israel, di mana 3 orang laki-laki ini, yang pertama berpenyakit kusta, yang kedua berpenyakit botak, dan yang ketiga berpenyakit buta. 3 orang laki-laki yang berteman dari kalangan Bani Israel, berpenyakit lepra, kemudian botak dan buta. Badalillahi ayyabtaliyahum faba'asa ilaihim malakan. Allah kemudian bermaksud untuk menguji 3 orang tersebut, sehingga Allah mengutus malaikat yang datang dalam wujud manusia, menjumpai mereka satu persatu. Fa'atal abrasa, kemudian malaikat mendatangi orang yang pertama, yaitu laki-laki yang berpenyakit kusta. Faqal, malaikat berkata kepada laki-laki tersebut, Fa'ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu dambakan, apa yang paling kamu inginkan untuk dikabulkan, diwujudkan di dunia ini. Lalu kemudian laki-laki itu tanpa ragu mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun zahaba anni hadza qad kadhiranin nas. Yang aku inginkan adalah kulit yang bersih dan cerah. Yang aku inginkan adalah kulit yang terbebas dari penyakit yang menjijikkan ini. Dengan penyakit ini aku direndahkan manusia. Dengan penyakit ini aku dijauhi oleh manusia. Itu yang aku inginkan, kata laki-laki yang pertama ini. Lalu kemudian malaikat meminta izin kepada orang tersebut. Famasahahu wa dhahaba anhu. Dia mengusap bagian tubuh orang tersebut, dan dengan izin Allah seketika itu juga hilanglah penyakit dari tubuh orang tersebut. Kulitnya kembali menjadi cerah, bersih dari penyakit yang menjijikkan itu. Betapa bahagianya dia, betapa gembiranya dia. Kemudian malaikat menawarkan kebaikan yang lain padanya. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Orang itu kemudian mengatakan, al-ibil, saya pengen unta. Fa'utiya naqatan usyara, kemudian orang itu dikaruniai atau diberikan seekor unta yang bunting. Lalu kemudian didoakan oleh malaikat, yubaraku laka fiha, semoga engkau diberkahi oleh Allah dan diberkahi pula unta yang dikuasakan padamu ini. Kemudian malaikat meninggalkan laki-laki yang pertama tersebut. Fa'atal aqra'a, kemudian malaikat mendatangi orang yang kedua, yaitu laki-laki yang botak. Malaikat datang dalam wujud manusia, lalu berkata kepada laki-laki kedua tersebut, Fa'ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan?
apa yang kamu dambakan untuk segera diwujudkan di dunia ini. Laki-laki botak itu mengatakan, sya'arun hasanun wa zahaba anni hadha. Orang itu mengatakan, yang aku inginkan adalah rambut yang bagus, yang subur, tumbuh di kepala saya yang botak ini, sehingga hilanglah penyakit kebotakan saya. Kadakadziramin nas, sebab saya seringkali menjadi bulian orang-orang di sekitar saya. Seringkali saya direndahkan dan dijauhi karena kebotakan saya ini. Famasahahu wa dhahaba. Malaikat minta izin untuk mengusap kepala orang kedua tersebut. Setelah malaikat mengusap kepalanya, dengan izin Allah, seketika itu juga Allah memberikan kepadanya rambut yang subur, rambut yang bagus sesuai dengan harapannya, sesuai dengan keinginannya, sehingga betapa gembiranya dia. Lalu malaikat menawarkan kebaikan yang lain. Fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu suka? Orang itu mengatakan, al-baqaru, saya pengen sapi. Fa'atahu baqaratan hamilan. Kemudian dia dikaruniai atau diberikan seekor sapi yang bunting, sapi yang hamil. Dan didoakan pula oleh malaikat doa keberkahan, yubarakul laka fiha. Semoga engkau diberkahi oleh Allah dan diberkahi pula sapi yang dikuasakan padamu. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat mendatangi laki-laki yang ketiga, yaitu laki-laki yang buta. Faqalalah, berkatalah malaikat kepada laki-laki buta itu, fa ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling kamu dambakan, apa yang paling kamu inginkan untuk dikabulkan? Laki-laki buta itu mengatakan, ayaruddallahu ilayya basari. Yang aku inginkan adalah Allah mengembalikan penglihatanku. Fa ubsiru bihin nas, sehingga dengan penglihatan itu aku bisa melihat manusia, aku bisa melihat keluargaku, aku bisa melihat sahabat-sahabatku, aku bisa melihat tetangga-tetanggaku, dan aku bisa melihat manusia di sekitarku. Famasahahu wa raddallahu alaihi basarahu. Malaikat minta izin untuk mengusap kedua mata laki-laki yang ketiga itu. Dan dengan izin Allah, Allah mengembalikan penglihatan orang tersebut, sehingga dia pun menjadi dapat melihat kembali, dan betapa bahagianya dia. Lalu kemudian malaikat kembali menawarkan kebaikan yang lain padanya. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang paling kamu inginkan? Orang itu mengatakan al-ghanam, saya pengen kambing. Fa'atahu syatan walidan. Kemudian orang itu dikaruniai seekor kambing yang bunting, seekor kambing yang hamil, dan didoakan dengan doa keberkahan dari malaikat, yubarakul laka fiha. Semoga engkau diberkahi oleh Allah dan diberkahi pula kambing yang dikuasakan padamu. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Nabi melanjutkan sabdanya, fa'untija hadzani wa wallada hadza. Ternyata ketiga orang tersebut benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ternak atau binatang yang dikuasakan padanya. Laki-laki pertama dan laki-laki kedua menjadi peternak unta dan sapi yang sukses, berkembang, ya, unta-untanya dan juga sapi-sapinya. Demikian pula orang yang ketiga, kambing-kambingnya beranak pinak sehingga berkembang dan menjadi peternak kambing yang sukses. Fakana lihada wadin lil ibil, walihada wadin lil bakar, walihada wadin
minal ghanam. Kata Rasulullah, orang yang pertama itu memiliki unta yang sangat banyak, sampai-sampai untanya itu memenuhi lembah. Orang yang kedua juga memiliki sapi-sapi yang sangat banyak, sehingga sapi-sapinya memenuhi lembah. Dan orang yang ketiga juga demikian, kambing-kambingnya sangat banyak sehingga memenuhi lembah. Ketiga orang ini, ma'asyiral muslimin, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesenangan, hidup dalam keadaan disanjung-sanjung manusia. Banyak pengikut, banyak orang-orang yang mendekat pada mereka. Dulunya mereka dihinakan, dijauhi, ditinggalkan, dikucilkan, direndahkan. Tapi keadaannya terbalik. Keadaannya terbalik sekarang ini. Mereka dipuja-puja, disanjung, dimuliakan, dihormati. Semua orang berusaha mendekat padanya, bekerja padanya. Mereka menjadi orang yang tersohor, orang yang kaya, orang yang sukses. Setelah mereka menikmati kekayaan mereka untuk sekian tahun lamanya, maka Allah kembali mengutus malaikat untuk menguji masing-masing mereka itu. Dan malaikat diperintahkan oleh Allah datang dalam wujud laki-laki sebagaimana mereka dahulu sebelumnya. Tsumma innahu ata al-abrasa. Malaikat datang kepada laki-laki yang pertama, yaitu laki-laki yang dahulunya adalah berpenyakit kusta. Malaikat datang menemui orang tersebut fi suratihi wa hayatihi. Malaikat datang dalam keadaan berpenyakit kusta, datang sebagai laki-laki yang miskin, laki-laki yang dijauhi dan direndahkan. Dia datang kepada orang yang pertama yang telah menjadi peternak unta yang sangat sukses, hidup dalam kemewahan dan kekayaan yang berlimpah. Tatkala malaikat menjumpainya, malaikat pun berkata kepadanya, rajulun miskinun qad taqatta'at biyal hibalu fi safari fala balagal yawm illa billahi thumma bika. Aku ini, kata malaikat, laki-laki miskin. Aku sedang melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh, akan tetapi aku telah kehabisan bekal. Kasihanilah diriku. Aku tidak bisa lagi melanjutkan perjalananku ini, kecuali Allah menolongku dan Engkau berkenan untuk membantu saya. Fas'aluka billadhi a'taqal jildal hasan wal launal hasan wal mala ba'iran ataballagu alaihi fi safari. Karena itu aku meminta kepadamu dengan yang telah memberikan kepada engkau kulit yang bagus, yang telah memberikan kepada engkau kulit yang sehat, dan telah memberikan kepada engkau harta yang banyak. Berikanlah kepadaku seekor unta saja, yang dengannya aku dapat melanjutkan perjalananku ini. Jadi malaikat mengingatkan orang tersebut dengan berkata, as'aluka billadhi a'taqal mala, a'taqal jildal hasan, a'taqal launal hasan. Aku meminta kepadamu dengan nama yang telah memberikan kepada engkau kekayaan, yang telah memberikan kepada engkau kulit yang bersih dari penyakit, kulit yang cerah. Siapa yang dimaksud oleh malaikat? Allah. Aku meminta kepada engkau dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu kenikmatan-kenikmatan ini. Tetapi orang tersebut, orang yang pertama ini berlaku sombong. Orang yang pertama ini angkuh. Orang yang pertama ini tidak peduli dengan malaikat yang datang padanya itu sebagai laki-laki miskin dan berpenyakit kusta. Justru sebaliknya direndahkan dan dihinakan oleh laki-laki yang pertama. Laki-laki pertama mengatakan, innal huquqa katsirah. Wahai laki-laki miskin, ketahuilah, aku itu punya banyak tanggungan.
aku itu punya banyak urusan, aku tidak mau merepotkan diriku, tidak mau membebani diriku dengan masuk ke dalam urusanmu ini. Menjauhlah dariku, tinggalkan aku, sebab aku tidak ingin tertular dengan penyakit kemiskinanmu dan juga penyakit kulitmu. Menjauhlah dariku. Begitulah perkataan orang yang pertama kepada malaikat tersebut. Lalu malaikat berkata, ka'anni a'rifuka, alam takun abrasa yadzarukan nas, wa faqiran a'taqallah. Malaikat berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah dahulunya engkau juga adalah laki-laki yang berpenyakit kusta seperti saya ini? Direndahkan oleh manusia, ditinggalkan oleh manusia, dijauhi oleh manusia. Dan bukankah engkau dahulunya adalah fakir, miskin seperti saya ini keadaannya? Tapi Allah telah mengayakan kamu. Namun kemudian laki-laki yang pertama itu mengingkari apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Dia mengatakan sambil tertawa merendahkan, ha 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 ha, laqad waristu likabirin an kabirin. Wahai laki-laki miskin, ketahuilah, aku ini kaya raya karena aku berasal dari keluarga yang kaya raya. Aku berasal dari keluarga yang terhormat, keluarga yang mewarisi kekayaan yang banyak dan berlimpah. Bapak saya adalah orang yang kaya raya, kakek saya adalah orang yang kaya raya, dan saya mewarisi kekayaan mereka. Dan saya adalah seorang yang tekun, bekerja keras, tidak sebagaimana engkau laki-laki yang miskin. Menjauhlah dariku. Lalu kemudian malaikat berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu berdusta dengan perkataanmu itu, semoga Allah mengembalikan kamu pada keadaanmu yang sebelumnya. Lalu kemudian malaikat meninggalkan orang yang pertama tersebut. Dan orang yang pertama ini secara tiba-tiba kulitnya kembali berpenyakit kusta. Lalu pelayan-pelayannya datang dengan terburu-buru mengabarkan kepadanya bahwa unta-untanya telah mati mendadak. Berjatuhan satu persatu untanya, mati semuanya, dan dia kembali menjadi miskin. Orang-orang kemudian meninggalkannya. Itulah laki-laki yang pertama. Lalu dia pun bertobat memohon ampun kepada Allah, tapi keadaannya tetap seperti itu. Tsumma innahu ata al-aqra'a. Lalu kemudian malaikat itu mendatangi laki-laki yang kedua, laki-laki yang dulunya adalah berpenyakit botak. Fi suratihi wa hayatihi. Malaikat datang dalam keadaan kepalanya botak juga, seperti orang itu sebelumnya. Dan malaikat datang dalam keadaan miskin, perihalnya, keadaannya. Dan dia menyebutkan perihalnya kepada laki-laki yang kedua, sebagaimana dia sampaikan perihalnya kepada laki-laki yang pertama, bahwa dia adalah laki-laki miskin. Kasihanilah saya sedang dalam perjalanan yang sangat jauh, sedangkan perbekalan telah habis, dan saya tidak mampu melanjutkan perjalanan kecuali pertolongan Allah, kemudian engkau berkenan membantu saya. Tapi kemudian si laki-laki kedua juga memberikan jawaban yang sama dengan laki-laki pertama. Ya, dia merasa bahwa urusannya sangat banyak, tidak mau lagi disibukkan dengan orang miskin seperti malaikat yang datang kepadanya itu. Dia pun menyuruh malaikat itu meninggalkannya, sebab dia tidak ingin tertular dengan penyakit kebotakannya dan tidak ingin tertular dengan kemiskinan laki-laki, yaitu malaikat itu. Lalu kemudian malaikat meminta kepadanya, wahai Tuhan, berilah aku seekor sapi saja. Ataballagu alaihi fi safari. Berikan aku seekor sapi, saya akan pergi. Engkau punya banyak sapi, saya cuma minta seekor saja. Yang dengan seekor itu saya akan melanjutkan perjalananku dan saya tidak akan lagi menjumpaimu. Tapi laki-laki yang kedua
pun juga tidak mau walau hanya memberikan seekor sapi kepada malaikat tersebut. Sehingga kemudian malaikat mengingatkannya. Malaikat mengingatkan orang tersebut. Ka'anni a'rifuka, aku mengenal engkau, kata malaikat. Alam takun aqra'a yadzarukan nas wa fakiran a'taqallah. Bukankah dahulunya engkau juga berpenyakit botak seperti saya? Engkau direndahkan manusia, dihinakan manusia. Bukankah dahulunya engkau juga miskin seperti saya dan Allah telah mengayakanmu? Maka si laki-laki yang kedua ini juga memberikan jawaban yang sama dengan laki-laki pertama, mengingkari apa yang dikatakan oleh malaikat. Tertawa, merendahkan, dia mengatakan, semua ini aku dapatkan karena aku adalah keturunan orang kaya. Aku berasal dari keluarga yang kaya raya. Bapak saya kaya raya, kakek saya kaya raya, dan saya mewarisi kekayaan mereka yang sangat banyak dan berlimpah. Hingga akhirnya malaikat kemudian berkata kepadanya, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu berdusta dengan perkataanmu, semoga Allah mengembalikan engkau pada keadaanmu yang semula. Dan orang yang kedua pun secara tiba-tiba kembali berpenyakit botak, dan pelayan-pelayannya mengabarkan kepadanya bahwa sapi-sapinya telah mati secara mendadak. Dan malaikat pun meninggalkan laki-laki yang kedua itu. Kemudian malaikat mendatangi laki-laki yang ketiga, laki-laki yang dahulunya adalah buta, dan malaikat mendatanginya fi suratihi wa hayatihi. Malaikat datang dalam keadaan buta, dalam keadaan miskin. Dia menjumpai orang yang ketiga dan berkata kepadanya sebagaimana perkataannya pada orang pertama dan orang yang kedua, saya adalah laki-laki miskin, kasihanilah saya. Saya sedang melakukan suatu perjalanan yang jauh, perbekalan telah habis. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan kecuali Allah menolong saya dan engkau berkenan membantu saya. Lalu malaikat berkata kepadanya, fas'aluka billadzi radda 'alaika basarak ghanaman ataballagu biha ila safari. Dia mengatakan, aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan kepada engkau kekayaan, yang telah mengembalikan penglihatanmu. Berikanlah aku seekor kambing saja agar aku bisa melanjutkan perjalananku ini. Dan laki-laki yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin, dia tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh malaikat. Dia berkata kepada malaikat, qad kuntu a'ma faraddallahu basari. Engkau benar, wahai saudaraku. Dulu aku adalah laki-laki buta sama dengan engkau saat ini. Dan Allah berbuat baik padaku dengan mengembalikan penglihatanku. Wa kuntu fakiran fa'abnani. Dan engkau pula benar, dulu aku laki-laki miskin, tak berpunya apa-apa, direndahkan, dijauhi oleh manusia. Tapi Allah berbuat baik padaku dengan mengayakan aku. Dan kini engkau datang kepadaku, engkau meminta sesuatu kepadaku dengan nama Allah. Dialah yang telah mengayakan aku dan menyembuhkan aku. Fawallahi la ajhaduka al-yawm min syai'in akhastahu lillah. Khudh ma syi'ta wa utruk ma syi'ta. Kata laki-laki ketiga ini, dan sekarang kamu telah meminta kepadaku dengan nama Allah yang telah berbuat baik padaku. Karena itu wallahi, demi dia, demi Allah, aku tidak akan menghalangi engkau hari ini. Silakan engkau ambil apa saja yang kau mau dari hartaku ini dengan nama Allah. Ambillah sesuka hati engkau. Aku tidak akan menahanmu dan aku tidak mencegahmu. Ambil yang kamu suka, tinggalkan yang tidak kamu suka. Maka malaikat tersenyum kepada laki-laki ketiga, lalu berkata kepada laki-laki ketiga, amsik malak, tahanlah hartamu. Aku tidak membutuhkannya. Innama ubtulitum, sungguh kalian hanyalah sedang diuji oleh Allah. Wa qad radiyallahu anka, dan Allah telah ridho padamu. Wa qad sakhita ala sahibaik, dan Allah telah murka kepada dua orang sahabatmu. Lalu kemudian malaikat meninggalkan laki-laki yang ketiga
Dan laki-laki yang ketiga ini semakin diberkahi hartanya oleh Allah, semakin bertambah kekayaannya, dan dia pun semakin menjadi pribadi yang dermawan, tawadu. Dia menjadi pribadi yang banyak membantu orang-orang di sekitarnya. Demikianlah kisah yang dikisahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan ayat yang telah kita sampaikan tadi, bahwa di dunia ini ada begitu banyak perhiasan-perhiasan, dan itu adalah ujian dari Allah untuk menguji kita siapa yang terbaik amalannya. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Ada 5 pelajaran penting yang akan kami sampaikan dari ayat dan juga dari kisah yang telah kami kisahkan tadi. 5 pelajaran penting itu, yang pertama adalah bahwa dunia dengan segala pernak-perniknya atau dunia dengan segala perhiasannya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang kaya adalah ujian dari Allah. Orang yang miskin juga ujian dari Allah. Orang yang sehat ujian dari Allah. Orang yang sakit juga ujian dari Allah. Punya kedudukan yang tinggi sebagai pejabat itu adalah ujian dari Allah. Dan tidak memiliki jabatan atau hanya sebagai rakyat jelata juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan mendapatkan segala kecukupan, segala kebutuhan terpenuhi, fasilitas dunia ada, itu adalah ujian dari Allah. Hidup dalam kesialan, dalam kesusahan, tidak tercapainya banyak keinginan di dunia, itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ujian dari Allah, mengingatkan kita akan firman Allah surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah bilang, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Kami pasti menguji kalian dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan kami uji kalian dengan hal-hal yang menyenangkan. Fitnah itu semua benar-benar akan menjadi cobaan bagi kalian. Wa ilaina turja'un. Untuk bisa lulus dari ujian-ujian tersebut, kepada Allah lah segala urusan mesti dikembalikan. Yang menarik kata para ulama tafsir adalah bahwa didahulukan penyebutan ujian keburukan, barulah penyebutan ujian kebaikan. Kenapa? Supaya kita siap mental dengan ujian yang tidak menyenangkan. Semua kita tentu siap kalau ujiannya menyenangkan, tapi banyak dari kita tidak siap kalau ujiannya tidak menyenangkan. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, dari pernak-pernik kehidupan atau dari perhiasan kehidupan yang kita dapatkan dalam kisah tadi juga memberikan kepada kita pelajaran yang juga masih berkenaan dengan ujian. Ujian kehidupan adalah bahwa ternyata kesehatan itu lebih penting dan lebih bernilai dari harta. Ketika orang pertama, orang kedua, orang ketiga ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan umum tentang sesuatu apa yang mereka paling inginkan untuk segera diberikan, dikabulkan di dunia ini, mereka tidak memprioritaskan harta sebagai sesuatu yang penting untuk diberikan pertama kali secara spontan. Apa yang mereka minta? Kesehatan, kesembuhan. Maka nikmat kesehatan, nikmat yang sangat penting melebihi nikmat harta. Dan Rasulullah juga sudah mengingatkan kita ma'asyiral muslimin. Kata beliau, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Akan tetapi dua nikmat ini banyak dilupakan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, banyak ditinggalkan oleh manusia.
Dua nikmat itu adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ketika manusia diberikan kesehatan dan kesempatan, dia tidak memaksimalkan dua nikmat ini untuk beribadah kepada Allah, tapi dia memaksimalkan dua nikmat ini untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Begitu harta dia dapatkan, kesehatannya menjadi turun, dia menjadi sakit. Harta yang banyak tadi dikeluarkan untuk menebus kesehatannya. Itulah manusia. Kadang dia bekerja lupa pada kesehatannya. Begitu uangnya banyak, uangnya digunakan untuk tebus kesehatannya. Habis waktunya. Bahkan yang parahnya, tidak sedikit dari manusia karena mengejar harta, dia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang atau hamba-hamba Allah yang lulus dari ujian-ujian kehidupan. Kalau kita dikaruniai segala kesenangan, kita bersyukur. Dan kalau kita diuji dengan ketidaksenangan, kita bersabar. Itulah kesuksesan terhadap ujian-ujian kehidupan. Mari kita melangkah kepada pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah iman dan takwa. Kemuliaan manusia di sisi Allah adalah imannya dan juga takwanya. Ma'asyiral muslimin, inilah maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjadikan ukuran kemuliaan manusia itu pada sesuatu yang bisa diraih oleh setiap orang. Allah menjadikan ukuran kemuliaan manusia di sisinya adalah iman dan takwa. Sehingga orang yang sehat bisa menjadi mulia di sisi Allah. Orang yang sakit juga bisa menjadi mulia di sisi Allah. Orang yang kaya bisa mendapatkan derajat mulia di sisi Allah. Tapi orang yang miskin juga bisa mendapatkan derajat mulia di sisi Allah. Pejabat bisa mendapatkan derajat mulia di sisi Allah. Dan rakyat jelata juga bisa mendapatkan derajat mulia di sisi Allah. Karena Allah menjadikan ukuran kemuliaan manusia di sisinya adalah iman dan takwa, bukan harta, bukan jabatan, bukan kedudukan. Kenapa ini mesti ditegaskan? Karena seringkali manusia salah paham. Seringkali manusia menduga bahwa ukuran kemuliaan manusia di sisi Allah kalau terkabul semua keinginan-keinginan dunianya. Kalau tercapai segala hajat-hajatnya, dia merasa itulah bukti Allah sayang pada dirinya. Dia sehat walafiat, kekayaannya berlimpah, jabatannya naik, gajinya semakin bertambah. Allah sayang sama saya. Sebaliknya ketika selalu sial dalam hidupnya, ketika dia berpenyakit dan tidak sembuh-sembuh, seringkali dia berputus asa dan berburuk sangka kepada Allah. Kenapa saya dihinakan oleh Allah seperti ini? Maka anggapan-anggapan demikian langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr, surah yang ke-89, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Allah mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramah wa na'ama fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalla, langsung dibantah oleh Allah. Ketika manusia menyangka bahwa ukuran kasih sayangnya Allah kepada hambanya, ukuran kemuliaan Allah kepada hambanya adalah terkabulnya segala keinginan dunia,
tercapainya segala apa yang dihajatkan di dunia ini, dan ukuran kehinaan seorang hamba di sisi Allah ketika rezekinya disempitkan, ketika dia berpenyakit, ketika selalu sial dalam hidup, itu dianggap sebagai ukuran Allah tidak sayang padanya. Langsung Allah katakan kalla, sekali-kali tidak, bukan itu ukurannya, bukan itu. Tetapi ukurannya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah hamba-hamba yang beriman dan bertakwa. Karena itulah dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzur ila qulubikum. Allah tidak melihat bentuk fisik kalian. Allah juga tidak melihat aksesoris dunia kalian. Tapi yang dilihat oleh Allah hati kalian. Adakah iman di dalam hati? Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta kita yang mentereng, bukan kedudukan kita, bukan fisik kita yang gagah, bukan. Hati. Adakah iman di dalam hati kita? Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah sehingga kita mendapatkan derajat mulia di sisi Allah. Kita melangkah pada pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah bahwa perbuatan dosa dan maksiat penyebab utama tercabutnya nikmat rezeki secara keduniaan. Dosa, maksiat penyebab utama tercabutnya nikmat rezeki dunia. Dan dosa maksiat itu menjadi penyebab utama terhalangnya keberkahan rezeki. Dia menghalangi keberkahan rezeki, menjadi penyebab tercabutnya rezeki dunia. Itulah dosa, itulah maksiat. Di dalam kisah tadi kita dapatkan dari karakter pertama dan karakter kedua, ada perbuatan dosa dan maksiat yang mengundang murka Allah. Dan dosa maksiat yang mengundang murka Allah dalam kisah tadi ada 4. Ada 4. Dosa dan maksiat yang mengundang murka Allah, yang menjadi penyebab tercabut keberkahan rezeki. Yang kemudian keempat, dosa maksiat ini dilakoni oleh laki-laki pertama dan laki-laki yang kedua. Apa 4 dosa, 4 maksiat itu? Yang pertama adalah kufur nikmat. Kufur nikmat. Yang kedua adalah sombong, yaitu gomtun nas, merendahkan manusia. Yang ketiga adalah al-kadhib, dusta. Yang ketiga adalah dusta. Dia mengingkari apa yang dikatakan oleh malaikat. Dia berdusta. Dan yang keempat, bakhil. Ini adalah 4 sifat yang mengundang murka Allah. Dan ini adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Yang pertama adalah kufur nikmat, yang kedua adalah sombong, yang ketiga adalah dusta, yang keempat adalah bakhil. Sesiapa yang berkarakter dengan 4 sifat ini akan menuai kehancuran dalam hidupnya, akan mengundang murka Allah. Sebagai pejabat, jangan jadi pejabat yang kufur nikmat, jangan jadi pejabat yang sombong, jangan jadi pejabat yang berdusta, mendustai rakyatnya, dan jangan menjadi pejabat yang bakhil terhadap rakyatnya. Dia akan binasa hidupnya. Menjadi pedagang, jangan menjadi pedagang yang sombong, pedagang yang kufur nikmat, pedagang yang berdusta, curang dalam takaran, dalam timbangan, dan pedagang yang bakhil. Jangan. Sebab ini adalah sifat-sifat yang membinasakan.
sifat yang menghancurkan dan merusak dan mendatangkan murka Allah, merusak kehidupan kita. Tapi yang menarik adalah bahwa laki-laki pertama dan laki-laki kedua ini sebelumnya mereka laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh. Tapi kemudian setelah mereka menjadi kaya raya, segala kebutuhan tercukupi, mereka menjadi orang-orang yang melampaui batas, menjadi orang yang sombong, angkuh dan takabur. Ma'asyiral muslimin, keadaan laki-laki pertama dan laki-laki kedua yang tadinya adalah laki-laki yang baik, yang soleh, tidak sombong, selalu bersyukur, tapi menjadi orang-orang yang melampaui batas. Ini mengingatkan kita akan firman Allah di surat Al-Alaq. Di surat Al-Alaq ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Kalla, kata Allah, innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Ya. Jadi Allah mengatakan kalla sekali-kali tidak. Innal insana la yatagha. Sungguh manusia itu benar-benar akan melampaui batas. Manusia itu benar-benar akan menjadi sombong, congkak, angkuh, takabur. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia mendapati segala kebutuhan-kebutuhan dunianya telah tercukupi, telah terpenuhi. Jadi memang manusia itu cenderung untuk menjadi orang-orang yang sombong, congkak, angkuh, takabur kalau hajat-hajat dunianya sudah terpenuhi. Dia lupa bahwa dulunya dia miskin dan Allah mengayakannya. Dia lupa bahwa dulunya dia direndahkan oleh banyak orang, lalu Allah mengangkat derajatnya. Dan begitu kemudian dia berada pada posisi yang di atas, dia malah merendahkan orang lain. Dia sombong dengan kedudukannya, jabatannya, dan kekayaannya. Itu mengingatkan kita akan ayat tersebut. Kita melangkah pada pelajaran berikutnya, pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat kita ambil dari karakter orang yang ketiga, bahwa ternyata ma'asyiral muslimin, orang yang ketiga ini memberikan pelajaran berharga kepada kita, bahwa amal soleh penyebab utama datangnya keberkahan pada rezeki. Amal soleh menjadi penyebab utama langgengnya rezeki dan berlimpahnya rezeki. Jadi kalau kemudian agak sulit kita rasakan rezeki kita, lakukan amal soleh. Karena amal soleh itu mengundang rezeki. Amal soleh itu membuka pintu rezeki. Amal soleh melanggengkan rezeki dan menjadikan rezeki berkah. Itulah amal soleh. Amal soleh yang ditampakkan atau ditonjolkan di dalam kisah tadi ada empat sifat, empat amal soleh yang diperankan oleh laki-laki yang ketiga. Yang pertama syukur nikmat. Yang kedua tawadu, tidak sombong. Yang ketiga jujur. Dan yang keempat dermawan. Maka berkarakterlah dengan karakter ini, insya Allah akan sukses hidup kita. Akan berkembang usaha kita, bisnis kita. Akan maju dan melejit usaha kita. Maka ma'asyiral muslimin, karakter yang diperankan oleh laki-laki yang ketiga ini mengingatkan kita akan firman Allah surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Bagaimana ayatnya? Saya langsung ambil pada bagian tengah ayat. Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Tapi yang menjadi asyahid atau yang kita perlu garis bawahi adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Inilah yang membuat kenapa orang ketiga ini dia menjadi orang yang sangat dermawan, karena dia menyadari betul bahwa apa yang dia dapatkan ini semuanya datang dari Allah. Allah yang telah berbuat baik padanya. Dulunya dia miskin lalu Allah mengayakannya. Dulunya berpenyakit lalu Allah menyembuhkannya.
Allah mengangkat derajatnya karena dia mengingat-ingat kebaikan Allah pada dirinya, maka dia pun juga menjadi orang yang berlaku baik kepada orang lain. Jadi apa penyebab kesombongan sebenarnya? Dia tidak menyandarkan nikmat dan kebaikan yang ada padanya dari Allah, melainkan dia sandarkan pada dirinya. Makanya orang pertama, orang kedua mengatakan, laqad waristu likabirin an kabirin. Ini semua saya dapatkan karena saya mewarisi kekayaan orang tua saya dan kakek saya. Dia menyandarkan kekayaan itu bukan dari Allah, tapi dari manusia, dari bapaknya, dari kakeknya. Sedangkan orang yang ketiga menyandarkan semua kenikmatan-kenikmatannya itu dari Allah. Dia mengatakan kuntu fakiran faghnani. Dulu aku miskin tapi Allah mengayakan aku. Kuntu a'ma wa raddallahu basari. Dulu aku buta dan Allah mengembalikan penglihatanku. Maka dua kondisi dan keadaan ini ma'asyiral muslimin, laki-laki pertama dan kedua, ini adalah contoh karakter Qarun di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran bisa kita lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 78, ya, surat Al-Qasas ayat 78, bagaimana si Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Itu si Qarun, surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Semua kekayaan ini saya dapatkan karena saya tekun, saya bekerja keras, saya adalah orang yang cerdas, pintar. Nah itu si Qarun. Jadi Qarun ini karakternya sama dengan karakter laki-laki pertama dan laki-laki kedua, menyandarkan semua nikmat bukan dari Allah tapi dari dirinya, ya, dari manusia. Sedangkan laki-laki ketiga ini, dia menyandarkan kenikmatannya dari Allah, sama dengan Sulaiman di dalam surat An-Naml di ayat yang ke-40. Ketika kemudian Sulaiman dengan kekayaan yang banyak berlimpah, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Semua ini karunia dari Allah untuk menguji saya, pandaikah saya bersyukur ataukah kufur. Baik, pelajaran terakhir ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Pelajaran terakhir ini adalah berkenaan dengan bolehnya kita mendoakan kehancuran secara ekonomi kepada orang-orang yang sombong. Bolehnya kita mendoakan supaya Allah mencabut jabatan kedudukan orang-orang yang berbuat zalim. Boleh. Ya. Mari kita angkat beberapa ayat yang menjelaskan hal ini. Pertama, ma'asyiral muslimin, kita buka surat An-Nisa ayat 148. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat yang keempat. Dan lihat ayat yang ke-148. Dalam ayat ini Allah mengatakan, la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tidak menyukai al-jahra bis-su'i minal qawl, perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, illa kecuali manzulim, dari perkataan orang yang dizolimi. Wa kana Allahu sami'an alima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buka tafsir ayat ini. Di antaranya kita akan dapatkan penjelasan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa bukanlah ghibah seseorang menceritakan keburukan-keburukan orang-orang yang zalim terhadap dirinya. Dia ceritakan kepada orang lain bahwa dia dizolimi, dia disakiti oleh si fulan bin fulan. Itu bukan ghibah. Bahkan jangankan cuma sekedar sekedar untuk membicarakan keburukan orang itu, mendoakan laknat pun boleh. Mendoakan laknat. Makanya Nabi mengatakan fattaqu da'watal mazlum, takutlah kamu dari doanya orang-orang yang dizolimi. Maka ketika ada yang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, bukankah ghibah seorang rakyat menyebutkan aib-aib pemimpinnya? Saya katakan kalau pemimpinnya zolim, pemerintahnya zolim kepada rakyatnya, dan rakyat merasakan kezaliman itu, boleh rakyatnya menceritakan, membeberkan aib-aib dari pemerintahnya kalau pemerintahnya benar-benar zolim.
pemimpinnya benar-benar zalim kepadanya. Dan yang pertama, kondisi yang pertama bahwa boleh mendoakan keburukan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Sebagaimana malaikat dia dizalimi, maka dia mendoakan keburukan kepada orang pertama, orang kedua, supaya dikembalikan penyakit kusta pada laki-laki pertama, dikembalikan penyakit botak pada laki-laki kedua, dan Allah cabut kekayaan mereka. Itu didoakan, dan doa malaikat mustajab. Doa malaikat mustajab. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi dari ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-44. Surat Al-Kahfi ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-44, di mana dikisahkan di dalam ayat-ayat itu tentang Sohibul Jannatain, yaitu ada seseorang yang memiliki 2 kebun anggur. Ya, dia adalah seseorang yang tersohor, yang kaya, dan dia berkawan dengan laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh mengingatkan kawannya. Dia mengatakan, wahai kawanku, alangkah indahnya engkau sekiranya tidak kufur terhadap nikmat yang Allah sudah berikan kepadamu. Alangkah bagusnya engkau masuk ke kebunmu dan engkau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepadamu. Tapi laki-laki yang memiliki kekayaan banyak, memiliki keturunan yang banyak, pengikut yang banyak, ini sombong angkuh, bahkan dia merendahkan laki-laki yang soleh. Si laki-laki soleh tahu bahwa ini temannya dulu bagus orangnya, tapi karena kekayaanlah dia menjadi berubah. Maka si laki-laki soleh ini mendoakan, ya Allah, cabutlah kenikmatan pada orang tersebut. Setelah kemudian dia berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah, laki-laki ini kemudian bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki yang tadinya kaya raya menjadi bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka petunjuk yang kedua di dalam ayat ini, kalau kita kenal betul seseorang, dulu kita pernah berkawan dengannya, kita berteman dengannya, kita tahu dia dulu orang yang baik, yang soleh, tapi kemudian dia masuk ke dalam suatu partai tertentu, lalu menjadi seorang pejabat karena karirnya bagus, dan tiba-tiba dia menjadi orang yang sombong. Dia angkuh, dia lupa dengan sahabat-sahabatnya, dia nggak mau lagi ke masjid, malah dia merendahkan orang-orang yang suka ke masjid. Dia mengatakan, yang sering ke masjid itu pengangguran. Ada perkataan-perkataan seperti itu. Yang suka ke masjid itu pengangguran katanya. Nah, dia sombong, dia angkuh, dan kita tahu dulu orang ini tidak begini. Maka kita boleh mendoakan, ya Allah, cabutlah kenikmatan harta kebuka dari orang ini, kembalikan nikmat yang baik pada dirinya berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya malaikat tadi mengatakan, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku tahu kamu. Dulu kamu begini dan begitu. Kamu dulu tidak seperti ini. Kamu dulu adalah orang yang seperti ini, yang dekat dengan Allah. Engkau diuji dengan kemiskinan dan engkau sabar, lalu Allah mengayakanmu. Tapi sekarang kamu berubah. Nah, jadi kalau orang itu kita kenali dulunya bagus, baik, tiba-tiba dengan kekayaan dan kedudukan dia menjadi sombong, maka kita boleh diam-diam mendoakan kepada Allah, ya Allah, cabutlah kenikmatan pada orang tersebut. Kenapa masyarakat muslimin? Karena kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan tawadhu itu lebih bernilai dari semua harta yang ada pada orang itu. Jadi ketika kita minta kepada Allah dicabut, itu bukan kemudian kita minta dia dihinakan, tapi kita pengen dia dimuliakan dengan nikmat yang lebih utama. Diganti nikmat itu diganti dengan nikmat yang lebih utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dasarnya di surat Yunus ayat yang ke-58. Allah mengatakan, Kul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah, di situ di bagian akhir ayat, huwa khairum mimma yajma'un, bahwa nikmat dari Allah, karunia dari Allah berupa Islam, iman, ilmu, Al-Quran itu lebih bernilai dari semua kekayaan dunia yang dapat dikumpulkan oleh manusia. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat, demikianlah yang bisa kami sajikan dan sampaikan dari kajian ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini apa pertanyaan? Pertanyaan ya? Baik, sebelum kita tutup, kita jawab dulu pertanyaan yang ada.
Tadi kita sebutkan Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat yang ke-7. Lalu kemudian surat 67 ayat yang kedua. Dari kedua surat tersebut di atas menyatakan bahwa Allah menyuruh kita untuk beramal yang baik, bukan yang banyak. Bagaimana bila ada oknum dai atau ustadz menganjurkan untuk berzikir dengan bilangan yang banyak? Baik, jadi ini menghubungkan, saya tadi tidak menyinggung surat Al-Mulk ayat yang kedua, tapi sepertinya mungkin redaksinya sama dengan surat Al-Kahfi ayat 7, bahwa Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Nah, ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Bagaimana dengan zikir? Ya, bagaimana dengan zikir? Zikir itu ada dua. Ya, zikir itu ada dua. Ada zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Ada zikir muqayyad dan ada zikir mutlak. Dalilnya untuk zikir mutlak misalnya di dalam surat Al-Ahzab di ayat yang ke-41, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Itu namanya zikir mutlak. Zikir mutlak itu maksudnya adalah tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan jumlah, tidak terikat dengan bacaan, tidak terikat dengan sikon. Itu namanya zikir mutlak. Silakan kita berzikir, tapi yang kita zikir adalah nama Allah, Asmaul Husna, sebanyak-banyaknya. Tidak dikaitkan dengan waktu, tidak dikaitkan dengan tempat, tidak dikaitkan dengan jumlah, sebanyak-banyaknya. Namun boleh seseorang berkomitmen dengan dirinya untuk mengistiqomahkan dirinya dengan zikir-zikir tertentu dan zikir mutlak. Misalnya, dia berkomitmen, saya mau berzikir la ilaha illallah 1000 kali setiap hari. Silahkan saja, tidak mengapa ketika dia pengen berkomitmen dengan itu. Namun dia tidak boleh mengajarkan dan menyuruh orang lain untuk berzikir la ilaha illallah 1000 kali setiap hari. Kenapa tidak boleh? Sebab apa dasarnya dia menyuruh orang lain untuk berzikir 1000 kali la ilaha illallah? Sebab begitu dia menetapkan satu jumlah tertentu, itu menjadi zikir muqayyad, dan zikir muqayyad harus ada dasar, harus ada dalil. Nah, jadi zikir mutlak untuk masing-masing person silakan saja. Saya mau baca ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahim sebanyak-banyaknya silakan. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq sebanyak-banyaknya silakan saja. Ya, tetapi tidak bisa kita ajarkan orang lain dengan mengatakan bacalah ya Allah ya Razzaq ya Latif 100.000 kali misalnya. Itu bisa terjatuh pada perkara bid'ah. Ya, kalau kita mengatakan begini, akhi perbanyaklah menyebut nama Allah Ar-Razzaq sebanyak-banyaknya, enggak salah itu, benar. Tapi begitu kita mengaitkan dengan jumlah harus ada dasarnya. Nah, itu namanya zikir mutlak. Zikir yang tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan cara, tidak dibatasi dengan sikon. Sebanyak-banyaknya, kapan saja bisa. Di pagi hari, sore hari, tengah malam boleh. Silakan. Ya, jumlahnya silakan kita tentukan masing-masing. Itu zikir mutlak. Adapun zikir muqayyad, zikir yang waktunya, jumlahnya, bacaannya, sikonnya sudah ditentukan. Itu namanya muqayyad. Ya. Waktunya, jumlahnya, bacaannya, sikonnya, tempatnya sudah ditentukan. Sudah diajarkan oleh Nabi. Itu namanya muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat. Yang muqayyad artinya terikat, terbatasi. Ya, terbatasi. Contoh zikir muqayyad adalah zikir ba'da salat fardu. Nah, itu muqayyad. Ya. Kita istighfar setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ya. Bukan astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Boleh kalau ada dasarnya. Tapi sejauh yang kami dapatkan,
Nabi hanya mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini muqayyad. Jangan lagi kita pakai perasaan itu. Masa? Kan bukannya lebih sempurna kalau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, betul. Tetapi begitu kita mengucapkan itu bukan lagi zikir muqayyad, menjadi zikir mutlak. Padahal kita pengen keutamaan zikir muqayyad, zikir ba'da salat fardu. Subhanallah 33 kali, jangan tambah, jangan kurangi. Alhamdulillah 33 kali, jangan tambah, jangan kurangi. Allahu Akbar demikian juga 33 kali, jangan tambah, jangan kurangi. Boleh disatukan bacaannya dan juga dari riwayatnya Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Atau dalam riwayat yang lain Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 33 kali boleh. Ya, jadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, 33 kali itu muqayyad. Jadi zikir ba'da salat fardu adalah zikir muqayyad. Kemudian zikir muqayyad yang lain adalah zikir di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, itu muqayyad juga. Baca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu sejumlah doa-doa yang Nabi ajarkan, lalu baca tasbih subhanallah wa bihamdi 100 kali. 100 kali. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh 1 kali, boleh 10 kali, boleh 100 kali. Masing-masing punya keutamaan. Lalu kita baca salawat Nabi 10 kali. Di waktu pagi, di waktu petang 10 kali. Selebihnya silakan baca sebanyak-banyaknya salawat. Ya, jadi salawat Nabi zikir pagi dan petang cukup 10 kali. Selebihnya silakan boleh sebanyak-banyaknya. Bacaan salawatnya juga diajarkan. Boleh yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Atau yang panjang sebagaimana salawat ketika kita tasyahud akhir. Boleh seperti itu. Itu ada dasarnya kedua-duanya. Dan jumlahnya 10 kali saja. Kalau mau lebih silakan, jadi mutlak namanya. Apalagi zikir muqayyad yang lain. Zikir muqayyad lainnya adalah zikir masnuna, zikir yang disunnahkan sehari-hari. Contohnya, mau masuk kamar mandi ada zikir khusus. Mau tidur ada zikirnya. Berkendaraan ada zikirnya. Mau makan ada zikirnya. Mau minum ada zikirnya. Mau masuk masjid ada zikirnya. Keluar masjid ada zikirnya. Ini namanya zikir masnuna. Turun hujan ada zikirnya. Lihat petir ada zikirnya. Bercermin ada zikirnya. Berkendaraan ada zikirnya. Keluar rumah ada zikirnya. Itu namanya muqayyad. Zikir yang sudah ditentukan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Maka sedaya upaya kita komitmen dengan itu. Di luar daripada zikir muqayyad silakan sebanyak-banyaknya. Namanya zikir mutlak. Jadi kalau Ustaz menyuruh untuk berzikir sebanyak-banyaknya tidak ada masalah kalau kemudian zikirnya mutlak. Tapi jika dia mengajarkan kamu pengen ketemu Nabi, di waktu tidurmu baca salawat 1000 kali sebelum kamu tidur, ini bid'ah. Ya. Dari mana tuh keutamaannya itu? Dari mana penentuan salawat 1000 kali untuk bisa ketemu dengan Nabi? Gak ada dasarnya. Maka bisa jadi yang datang adalah jin. Ingat, jin tidak bisa datang dalam wujud Nabi, tapi jin bisa datang mengaku Nabi. Dan karena kita, kata Imam At-Tirmidzi, dia punya kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Ya, Syama'il Muhammadiyah, bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah, bagaimana model rambutnya, model pakaiannya, bagaimana tingginya Nabi, dijelaskan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Nah, itu bagus dibaca supaya kita tahu bagaimana karakter Nabi. Maka orang-orang yang tidak mengenali sirahnya Nabi, tidak mengenali bentuk fisiknya Rasulullah, tiba-tiba mengaku bermimpi ketemu Nabi, diingkari oleh para ulama alul hadis mimpinya. Karena ketika Nabi mengatakan bahwa kalau kalian melihat aku dalam mimpi, itu benar adalah aku, sebab syaitan tidak bisa menyerupai aku. Perkataan ini adalah perkataan Nabi kepada para sahabat-sahabatnya, karena sahabat melihat Nabi langsung. Jadi kalau mereka bermimpi lihat Nabi, benar itu Nabi, karena mereka tahu Nabi. Hari ini kita bentar-bentar saya mimpi ketemu Nabi, ditanya bagaimana yang kamu lihat Nabi? Oh, ternyata Nabi rambutnya putih semua. Nah, itu boleh jadi Ganjar yang dilihat itu, bukan Nabi, itu Ganjar yang dilihat.
Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin azza Allah wa iyyakum ajmain. Seperti itulah keadaannya. Semua manusia menginginkan masuk surga tanpa hisab. Tentu ada kriteria untuk mendapatkannya. Seperti apakah kriteria tersebut? Nah, diantaranya kata Rasulullah SAW, ya dalam hadis yang sangat panjang, ya beliau mengatakan, la yarkun wala yastarkun wala yatatayyarun, ya, walallahi yatawakkalun, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu pertama, la yarkun, yaitu tidak meruqyah. Yang dimaksudkan dengannya dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, la yarkun yaitu tidak meruqyah dengan ruqyah yang tidak syar'i, yaitu meruqyah dengan jampi-jampi, dengan mantra-mantra yang tidak bersumber dari Al-Quran ataupun dari doa-doa hadis yang terdapat dalam hadis. La yarkun, maka tidak meruqyah dengan mantra-mantra atau doa-doa yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Wala yastarkun, tidak meminta ruqyah dari model-model ruqyah yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Itu penjelasan Imam Al-Qurtubi. Sebab ruqyah itu artinya secara bahasa jampi-jampi, baca-baca. Itu artinya. Makanya para ulama membedakan ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah ghairi syar'iyah. Ada ruqyah yang benar secara syariat, ada ruqyah yang tidak dibenarkan secara syariat. Maka ruqyah yang tidak dibenarkan secara syariat tidak boleh seseorang mempelajarinya untuk meruqyah dengan cara itu, dan tidak boleh meminta ruqyah dari orang yang meruqyah dengan cara yang tidak syar'i. Kemudian berikutnya adalah la yatatayyarun, tidak boleh menggantungkan keberuntungan atau kesialan dari melihat sesuatu, dari benda-benda atau dari angka-angka atau dari keadaan-keadaan. Misalnya dia mau keluar rumah, lihat dulu burung. Kalau dia dapati burung pertama kali terbang ke kanan, nah ini berarti mujur nih usahanya hari ini. Maka itu tatayyur, haram hukumnya, termasuk syirik. Tapi ketika dia melihat burung terbang ke kiri, sial hari ini kalau saya keluar, maka dia nggak mau keluar. Ada yang menggantungkan nasib baik nasib buruknya pada mimpinya, karena dia bermimpi melihat dirinya telanjang bulat, akhirnya dia tidak mau keluar pada hari itu karena dia yakin itu akan menjadikan sial. Itu namanya tatayyur juga. Ada orang setelah bangun tidur, maka untuk mendaratkan kaki pertama di lantai perlu dideteksi dengan melihat atau merasakan mana lubang hidung yang paling longgar. Kalau hidung kanan lebih longgar, lebih longgar nih, berarti kaki kanan dulu yang menapak ke lantai. Kalau lubang hidung kiri yang lebih longgar, kaki kiri dulu yang menapak ke lantai. Nah parahnya kalau tersumbat dua-duanya, ya dia akan turun-turun dari ranjangnya. Nah ini tatayyur. Yang mau keluar rumah tapi terdengar bunyi cicak, cak misalnya, jangan keluar rumah dulu. Ini cicak lagi bunyi, toke lagi bunyi, sial, nggak boleh. Tatayyur, tiba-tiba foto jatuh, wah ini kayaknya ada apa-apa nih kepada yang, ya itu semua sinetron ya. Maka itu tatayyur, nggak boleh kita bergantung, ya nggak boleh kita bergantung menggantungkan nasib baik, nasib buruk pada itu. Atau ada angka-angka sial, nggak ada angka-angka sial. Atau hari-hari sial, nggak ada hari-hari sial, ya. Maka kita tinggalkan, itu namanya tatayyur. Maka kemudian wala rabbihim yatawakkalun, kepada Rabb mereka bertawakal. Kata Rasulullah bahwa apabila seseorang melakoni ini semua, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisabin wala azab. Tidak akan dihisab dan tidak akan diazab. Tapi penjelasan para ulama maksudnya bighairi hisab, tidak akan dihisab sebagaimana hisab yang berat pada orang-orang sebelumnya. Maksudnya jangan berarti tidak dihisab, semua orang pasti dihisab. Hanya saja hisabnya dipermudah, tidak dihisab sebagaimana orang lain dihisab. Orang lain dihisab itu didetailkan semua hisabnya. Tapi mereka yang bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna, dipermudah hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga tanpa diazab, yaitu tidak tersentuh api neraka. Kemudian surat Al-Ahzab 56, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Namun di lingkungan masyarakat sering kita dengar dengan sebutan Nabi besar. Dengan begitu ada istilah Nabi kecil, mohon pencerahannya. Bahwa ya tentu kita tidak bisa kemudian bersuzon ada besar lalu kemudian ada Nabi kecil, karena
Saya yakin niat-niat orang yang kemudian Nabi besar kita Muhammad SAW tidak demikian. Karena besar di situ kalau ini Nabi agung ya, Nabi teragung. Nabi teragung adalah baginda Nabi SAW, di mana yang dimaksudkan besar di sini kemuliaannya. Kalau kemuliaannya benar, ya bahwa Nabi Muhammad Nabi termulia, manusia terbaik dari semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia Nabi termulia dari semua nabi yang diutus oleh Allah. Makanya dari Rasul yang diutus oleh Allah ada namanya Rasul Ulul Azmi, Rasul yang derajatnya paling tinggi di sisi Allah karena tingkat kesabarannya luar biasa. Tapi di antara Rasulul Azmi ada 5 Rasulul Azmi. Yang paling utama dari semua Rasulul Azmi adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang agung, Nabi yang besar. Besar di sini bukan kemudian secara fisik, tapi kemuliaannya. Ya, dan juga tidak menjadikan Nabi selain Nabi adalah Nabi kecil, tidak. Tapi sekali lagi dari sisi kemuliaannya, dia yang teragung, dia yang termulia dari semua Nabi yang pernah diutus oleh Allah di muka bumi ini. Allahu a'lam bissawab. Baik, naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita bagian ini, semoga bermanfaat. Kita doakan semoga keberkahan, kemuliaan, serta kesehatan kita sama-sama dan keluarga. Insya Allah dalam kesempatan dapat melanjutkan kajian bersama kita. Sebagai informasi, besok hari Ahad masih ada satu kajian bersama Ustaz Yunus Nuryanzan dan si Emang Hizabullah Ta'ala. Semoga Allah beri kekuatan kepada kita, beri kemudahan buat kita untuk kembali ke majelis besok hari. Demikian kajian pagi hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha